Gimana sih sebenarnya resiko ketika kita itu sudah melakukan galbay lebih dari 2 tahun? Nah, di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang rasa gimana ketika kita itu sudah melakukan galbay lebih dari 2 tahun. Nah, ini pertama dari pengalaman pribadi terlebih dahulu, yaitu kemudian juga sharingnya saya kepada sama teman-teman saya yang sudah pernah melakukan galbay lebih dari 2 tahun. Karena ya jujur apa adanya aja, setiap pengalaman itu kan berbeda-beda. Setiap kita minjem di aplikasi pinjol juga akan berbeda-beda risikonya. Kayak contoh misalkan, kita minjem pinjol di Akulaku, itu sama dengan minjem di Shopee Pay Later gampangannya ya, sepinjam, itu akan berbeda pengalamannya. Kalau Akulaku bakal didatangin DC kalau udah 5 bulan atau 4 bulan. Tapi kalau si pinjam udah galbay sampai 1 tahun pun belum didatangin DC lapangan. Nah, itu punya pengalaman yang berbeda-beda, punya experience yang berbeda-beda. Nah, di sini saya mau bahas teman-teman ya. Nah, di sini ya karena situasi dan kondisinya itu berbeda-beda, saya coba untuk merangkumkan saja dari mulai perjalanan galbay baru mulai 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, sampai 6 bulan, sampai 1 tahun hingga 2 tahun itu seperti apa. Nah, di sini saya mau bahas teman-teman semuanya. Yang pertama itu ketika kita baru galbay ya teman-teman. Baru galbay itu rasa dalam hati kita itu pasti gemetar, pasti takut, pasti terpikirkan aplikasi ini tuh ada di si lapangannya enggak, kalau nagih itu nanti bakal diancam atau mau keluar pondar atau enggak, data kita itu bakal disebarluaskan enggak. Itu rasanya ketika kalian itu baru galbay 1 mingguan atau 1 bulanan, itu rasa yang kalian dapatkan. Dan tidak menutup kemungkinan ancaman dari DC itu bermacam-macam, baik dari nomor telepon, dari SMS, dari email, dari WhatsApp, itu akan terus datang terus ya. Sehari telepon masuk dari DC itu bisa nyampe 30 kali itu 1 bulan ketika kalian itu baru melakukan telat bayar ataupun galbay pinjol. Nah, terus sampai terjadi. Nah, kalau saya kebetulan sampai di 2 bulan. Nah, 2 bulan itu ancaman teror dan yang lain sebagainya itu ya terus berdatangan. Sehari itu yang nelpon tidak kurang dari 30 nomor telepon yang berbeda. Itu adalah pengalaman teman-teman semuanya. Dan kebanyakan juga mengalami hal itu. Nah, kalau DC pinjolnya ada DC-nya, artinya pinjol tersebut punya DC lapangan, dalam waktu 3 bulan itu didatengin kalau saya. Tetapi ada juga teman saya yang baru galbay 1 bulan, ternyata sudah didatengin DC lapangan. Ini menjadi hal yang unik. Kenapa? Karena teman saya itu jujur apa adanya aja, dia di kota Solo. Nah, kota Solo itu kan bisa dikatakan banyak DC-nya, karena dia masuknya kota besar. Nah, kalau di Indramayu itu kan kota kecil, jadi ya DC-nya itu mungkin masih sedikit ya gitu. Kalau dia 1 bulan itu sudah didatengin DC lapangan. Kalau saya sendiri 3 bulan baru didatengin DC lapangan. Nah, itu jujur apa adanya aja, DC-nya aku laku. Saya apa adanya aja. Dan memang di Indramayu itu punya DC lapangan. Nah, saat 3 bulan berjalan ya seperti itu akan didatengin, bahkan bisa dikatakan 1 minggu itu 1 kali, berarti 1 bulan itu 4 kali dia datengin ke saya, sampai akhirnya saya itu kenal dekat dan juga akrab sama DC tersebut. Nah, itu pengalaman. Dan itu ketika mau didatengin DC atau udah ada ancaman bakal ada DC lapangan, jujur perasaan nasabah tersebut pasti bimbang, pasti bingung, pasti takut, pasti grogi, pasti gemetar karena akan didatengin DC. Padahal setelah saya alami ya, kita enjoy aja, jangan panik, jangan takut kalau kita mau didatengin DC. Toh kalau kita punya uang ya kita bayar, kalau nggak punya uang ya mau apa lagi kan gitu. Seperti itu aja. Nah, setelah 5 bulan itu ternyata dari beberapa pinjol yang saya galbayin dan juga teman saya yang alami itu selama udah kurang lebih 5 bulanan itu tidak ada kontak sama sekali, tidak ada telepon lagi, tidak ada WhatsApp lagi yang masuk, tidak ada email ancaman lagi yang masuk kepada saya sampai kurang lebih sekitar 9 bulan. Jadi 4 bulan itu tidak ada telepon, tidak ada WhatsApp, tidak ada apa-apa sama sekali. Terus baru setelah 4 bulan tanpa teror, tanpa apa-apa, itu ada lagi tuh WhatsApp yang masuk ataupun telepon yang masuk ternyata dari DC pinjol, seperti itu. Nah, itu pengalaman. Nah, sampai 1 tahun, sampai 3 bulan itu akan ada telepon, WhatsApp, email masuk, itu akan ada teman-teman semuanya. Nah, itu semuanya terus terjadi sampai akhirnya saya itu mengganti nomor telepon saya, mengganti email saya, mereset HP saya, karena pada saat itu ya sudah takut banget, sudah gemeter banget. Nah,
Ini menjadi pengalaman juga kepada teman-teman semuanya. Kadang-kadang ketika kita itu baru melakukan pinjol ataupun baru melakukan galbay pinjol, memang yang diterima oleh kita adalah mental dan juga pikiran. Ketika mental dan juga pikiran kita sudah takut, sudah cemas, kita akan berusaha untuk membayar pinjol. Nah, hal itu dilakukan oleh DC ya agar nasabah tersebut bayar. Tetapi seharusnya yang harus kita lakukan adalah jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang. Kalau merasa takut, merasa grogi, merasa gemetar karena diancam, itu hal yang wajar karena itu sifat manusiawi. Tetapi yang harus kita hindari yaitu jangan pernah melakukan gali lubang tutup lubang karena itu bisa berbahaya banget teman-teman semuanya. Nah, sampai akhirnya ya sampai 2 tahun ini ya aman-aman aja. Kalau misalkan data kita itu busuk dan masuk ke SLIK OJK, masuk dalam blacklist, itu ya wajar-wajar aja. Tetapi untuk 2 tahun ini sudah saya beresin semua dan juga sudah dibersihkan semuanya teman-teman semuanya. Oke, itu menjadi sebuah pengalaman dan juga sedikit cerita pribadi saya dan juga teman saya terhadap dunia pinjol. Dan teman saya pun sama, yang dialami adalah ketika 9 bulan atau kurang lebih kalau dia itu 10 bulanan itu nggak ada teror. Jadi 5 bulan dia ditangisi, sampai 5 bulan diteror dan yang lain sebagainya. Dalam waktu 6 bulan sampai 10 bulan itu tidak diteror, tidak dihancam, tidak ditakut-takutin, bahkan tidak ada telepon yang masuk, tidak ada WhatsApp yang masuk, seperti itu ya. Jadi kalau suatu saat kalian itu sekarang lagi galbay, terus ternyata nggak ada telepon masuk, nggak ada WhatsApp, nggak ada ancaman dari DC, nggak ada kontak dari pinjol, itu nanti di bulan-bulan ke depan bisa jadi pinjol tersebut akan ngechat kalian lagi, akan nelpon kalian lagi, akan neror kalian lagi mungkin ya. Tapi kalian nggak usah takut, dan biasanya itu hanya prosesnya 2 bulan, lalu kemudian berhenti lagi kayak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi jangan pernah takut, jangan grogi, jangan gemetar ketika kalian itu sedang galbay. Karena ketika kalian itu galbay, rasa takut boleh sih. Maksudnya jangan sampai kalian itu bener-bener tertekan, bener-bener depresi, hingga akhirnya kalian itu mencari cara agar kalian itu bisa bayar hutang. Padahal kalian nggak punya uang. Kalian akhirnya melakukan gali lubang tutup lubang. Dan ketika kalian sudah melakukan gali lubang tutup lubang, itu akan menjadi jurang yang sangat berbahaya sekali buat teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, ketika sudah gali lubang tutup lubang, sudah kalian bukannya semakin lunas hutang kalian, tapi malah semakin banyak, seperti itu. Itu berdasarkan pengalaman dan juga cerita pribadi saya dan juga teman. Tetapi ingat bahwasanya setiap pengalaman itu pasti berbeda-beda, dan juga jumlah nominalnya, aplikasi yang dipinjamnya itu apa aja, dan juga lokasinya. Karena daerah saya kan kasarnya Indramayu itu nggak dikenal oleh orang karena daerah pelosok atau daerah kecil juga, jadi orang-orang tuh tidak tahu gitu loh. Beda kalau kalian itu tinggalnya mungkin di kota-kota besar kayak mungkin Jakarta, di Surabaya, terus kemudian di Semarang, di Yogyakarta, itu kan kota-kota besar. Bisa jadi diisi lapangannya itu tetap tambah banyak, bisa jadi kalian itu bisa didatangin setiap hari, bisa jadi kalian itu didatanginya lebih cepat. Kalau saya kan 3 bulan, mungkin kalau di daerah Jakarta baru telat 1 minggu sudah didatangin DC. Kalian tinggal di kota Bekasi mungkin baru 2 minggu telat bayar sudah didatangin DC. Itu bisa saja berbeda karena banyak faktor ya, dari aplikasinya, terus kemudian daerah lokasinya, dari jumlah nominalnya. Itu hanyalah kisah pengalaman pribadi. Bisa jadi kalian itu punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, kalau kalian punya pengalaman yang berbeda dengan saya, coba tulis aja di kolom komentar ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kalian bisa lebih tenang lagi dalam hal melakukan galbay pinjol. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.